Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabata lil ma'rifah wal ma'rifata lil ibadah wal ibadata lillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Puja dan puji mari kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kesehatan hingga kita bisa berkumpul di masjid yang ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan acara selanjutnya adalah Smart Motivation oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Epi Chandrayana. Maka kita perlu menyiapkan buku dan kolamnya guna menulis atas ilmu yang akan beliau sampaikan pada malam ini. Semoga apa yang beliau sampaikan pada malam ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Epi Chandrayana dengan segala hormat kami persilahkan. Operator silakan standby. Frekuensi di Al-Mu'awwanah FM Radio Station malam hari ini adalah 102,7. Anda mohon you my people here please standby dan fokus ke depan. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan. Salam takzim kami untuk Mudir Hadal Ma'had Al-Asri Al-Mu'awwadah Ustaz Nasir yang terhormat. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam takzim kami untuk seluruh Dewan Guru keluarga besar Pondok Modern Al-Mu'awwadah. Mudah-mudahan mereka pun diberikan kesehatan dan panjang umur. Dan kami doakan pula untuk antum yang ada di depan anak malam hari ini. Semoga antum semuanya nanti suatu saat akan mengangkat bendera Al-Mu'awwadah ini, dan suatu saat you akan teriak di depan semua orang, yes, we are winner, kita menang. Karena ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamanal mar'u yudrikuhu tajriyah bimana tastahi sufun. Setiap manusia punya mimpi, setiap manusia punya angan, tapi Anda harus tahu tidak semua angan itu sampai ke detik finish. Ketika seorang penyair pernah berkata, angin kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ustadz, anak tuh sering melewati Bandung area selatan ini, anak sering melewati area Al-Mu'awwadah. Apa yang terdetik di otak kami? Ya Allah, in kana hadzal lisan nafi'lahu, jika lisan ini bermanfaat untuk mereka, harek lisani wa ahwali kalam. Sering sekali anak sering bertemu dengan Ustaz Dendi, Ustaz Suparman. Ternyata qadar Allah, dari 2014 anak mencantumkan nama Al-Mu'awwadah, Allah menakdirkannya anginnya berhembus di tahun 2021. Hada min fadli Rabbi. Ketika 2 hari yang lalu kita merapat bertemu dengan para santri yang berada di Cianjur, setelah itu ketemu dengan Darussalam Tasikmalaya, tadi pagi berada di Miftahul Falah Gede Bage, kemudian siangnya di Miftahul Web, malam hari ini adalah roadshow kami terakhir di bulan Januari ini sebelum kami merapat besok pagi di acara MC Kongres di Istana Bogor. Tapi Anda melihat antum semuanya malam hari ini ada spirit yang luar biasa. Kenapa anak katakan ini people? Karena ternyata spirit itu membawa anak ke satu alat yang anak bawa malam hari ini. Alat ini anak bawa dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami berkibar sebagai MC di zaman pemerintahan SBY hari itu. Bapak Tantowiah yang mengatakan, Chandra, kemanapun kau pergi, you bawa alat ini. Kenapa? Karena hari ini dari mulai MC tadi bicara, Kori mulai tilawah, Pak Kiai bicara, sampai nanti selesai, suara you my people akan disiarkan secara langsung live melalui satelit. Frekuensinya adalah
102.7, 102,7. Anda mohon dengan sangat kita jaga alma mater pondok kita ini, karena 5.000-an orang hari ini sudah register siap mendengarkan Anda. Antum siap didengarkan umat? Siap. Suara Anda terdengar hanya 35% di sini. Siap didengarkan umat? Siap. Itu dong. Maka people, kita mulai segmen hari ini. Ada satu tulisan yang muncul di sini. Tulisannya adalah stand by please. Berarti Anda semua sudah stand by hari ini, dan Anda mohon ini semuanya people akan fokus di 102,7. Saya bicara siap di Al-Mu'awadah FM. Suatu saat akan berdiri Al-Mu'awadah FM radio station here. Itukah yang bisa diharapkan menjadi media dakwah dibaca luaskan dari sini. Segmen pertama ada tulisan yang muncul, are you ready? Ketika tulisan ini Anda munculkan, seluruh peserta seminar otomatis dia akan menjawab yes sir. Anda ulang. Ketika Anda mengatakan are you ready, jawaban antum semuanya adalah yes sir. Show your vokal. Ketika vokal Anda di bawah 30%, bahwa berarti vokal Anda tidak powerful here. Santri yang hebat, santri yang berkarakter, dia berbicara dengan qaulan thaqila. Kata-katanya berbobot. Anda dilahirkan untuk menjadi seorang pembicara nantinya. Andai kan hari ini Anda tulis di sini adalah public speaking training, Anda yakin, you semuanya akan melihat ini pasti muhadharah. Karena apa? Aku tahu kaum ini paling tidak suka dengan muhadharah. Ketika 1 bulan yang lalu kami hadir di pondok pesantren Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh. Saat itu 2000 santri semua menatap ke depan. Background belakangnya adalah public speaking motivation. Anda tahu tatapan mereka tak elok dipandang manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka alergi dengan muhadharah. Pak Kiainya mengatakan, Pak Hebli, di sini ada virus yang belum bisa dibasmi sejak berdirinya pondok. Ketika muhadharahnya malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Anda yakin? Ya Al-Mu'awadah tidak seperti itu. Sok ayo kita buktikan. Ketika Anda bilang are you ready, jawabannya adalah yes sir. Otomatis ketika you katakan are you ready, you akan menjawab dengan kata yes sir. You mengatakannya dengan dua senjata. Yang pertama adalah smile face, and the second is smile voice. Ketika Anda bicara, show your smile there. Orang akan indah ketika you bicara sambil tersenyum, kawan. Smile face itu ngomong sambil tersenyum. Smile voice, orang di luar sana akan mengatakan itu yang bicara pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Walaupun makhluk yang tak tampak dan tak terlihat. Pernahkah Anda mendengar penyiar radio? Penyiar radio itu dia berbicara sendiri, tersenyum sendiri depan mikrofon, kadang dia nangis sendiri. Makhluk seperti apa orang itu? Anda pernah mengalami itu, Ustaz? Ketika mendirikan Radio Gontor FM hari itu, Anda tertawa sendiri, Anda ngomong sendiri sambil tersenyum di situ. Tapi di situ ada ilmu Allah yang luar biasa. Ternyata ketika seorang penyiar radio, dia menggunakan smile voice. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra edisi hari ini. Menyapa ruang dengar Anda adalah 102,7. Inilah album pertama yang akan muncul di ruang dengar Anda dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Sekarang kalau Anda tampil di depan orang, tiba-tiba no smiling, tidak ada senyuman sama sekali, orang tak elok dipandang mata. Dia akan ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya hari ini sehat. Dia aja nggak sehat, kawan. Maka ketika Anda bilang are you ready, jawabannya adalah yes sir. The second, segmen kedua, ada tulisan yang muncul di sini. Anda izin moving, Ustaz. Ada tulisan yang indah. Setiap karakter Anda itu unik, tidak mungkin sama. Yang duduk depan Anda malam hari ini, karakter Anda, karakter belajar Anda, karakter Anda takzim terhadap ma'had, itu tidak mungkin sama.
Ada di antara you my people yang otak kanannya kuat. Ada juga yang otak kirinya kuat. Kadang ketika datang ke beberapa kota, ada juga kadang santri yang tak punya otak di situ. Tapi buktinya apa? Sekarang Anda bertanya kepada anak, Pak Happy punten, saya mau tanya, Pak Happy tahu dari mana karakter kami? Pak Happy baru pertama kali datang ke Al-Mawana, kok bisa tahu karakter kami ini dari mana? Dari mana kami merasakan itu? Ini namanya feel stage. Kami bisa merasakan karakter Anda dari cara duduk dan sorotan mata. Kalau sudah seperti ini, pasti di antara Anda yang tadinya kepalanya mengheningkan cipta, dia akan langsung bangun dan mengatakan, Allah Akbar, ada apa ya? Berarti setiap karakter Anda itu unik. Anak orang otak kanan kawan. Allah menciptakan kita azwaja. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Apa itu? Bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter. Simpel. Ayo, betul. Setiap kita karakternya beda. Nah, Anda orang otak kanan, Anda suka ngomong. Anda dari hari Kamis lo ngomong kayak gini, Kak. Sampai tadi malam, tadi pagi, malam ini anak ngomong. Nanti anak tidur pun anak ngomong. I like that. Anak wahibul kalam. Anak otak kanan. Istri anak pasti otak kiri. Jarang yang sama. Bayangkan kalau anak pembicara otak kanan, istri anak juga sama otak kanan, dia juga pembicara. Anak motivator, istri anak motivator. Apa yang akan terjadi dalam rumah? Betul ya Ustaz? Kami akan saling memotivasi di situ. Anak teriak takbir di lantai 1, istriku bikin sound system di lantai 2. Terus aku bertanya, Pak Happy, apa hubungannya dengan kami? Nah, anak-anakku yang baik. Anda satu kamar digerakkan oleh Al-Mawana, karakternya pasti berbeda. Tidak mungkin satu kamar otak kanan semua. Kiamatku bro, ramai di situ. Dan tidak mungkin you satu kelas otak kiri semua. Apa yang akan terjadi? Diam, hening, semua mengheningkan cipta. Anak gol di 10 menit pertama Ustaz Nasir yang terhormat. Ternyata Anda itu tidak bisa dimainkan dalam segi segmen tutorial. Kalau Anda duduk di sini dari tadi, Anda pasti bingung, ini acara apa sih sebenarnya? Ketika MC mempersilakan, tiba-tiba Anda duduk di sini, Anda tenang banget ngomongnya, kayaknya serius banget. Ketika Anda kan duduk sampai selesai di sini, Anda yakin di situ akan terbukti mana yang akan dicatat malaikat raqib dan mana yang akan dicatat malaikat atid. Karena di antara Anda pasti ada yang mengatakan, pembicaranya dia duduk. Ini kesempatan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi hari ini Ana udah izin sama beliau, Ustaz Ana mau izin moving. Kalau udah seperti ini antum nggak mungkin ngantuk. Nah, karena antum mentransferkan energi bahasa tubuh dari seorang speaker dan dirasakan oleh enzim orang yang mendengarkannya. Maka people, bagaimana untuk menentukan karakter itu? Anak-anak Universitas Indonesia per batch, per kelompok 15 menit bayar 750.000 hanya untuk teriak Pak Chandra. Kira-kira karakterku di mana? Pak Happy, kira-kira otak saya di mana? Di situ saya bingung. Lah, itu yang punya otak ngapain anak-anak? Mereka latihan, Nak. Anda tahu latihan apa? Nih, aku lihat. Ini dia. Mereka latihan rise hand up.
Mereka latihan mengangkat kedua tangan dan mereka fokus ke depan. Ribuan orang yang sudah mencoba segmen yang satu ini, apa yang mereka lakukan di situ? Mereka latihan mengangkat kedua tangan. Terus maksudnya apa Pak Chandra? You tak perlu datang ke sana, cukup you lakukan di sini. So kita coba ya. Yang mengangkat kedua tangan malam hari ini, dia adalah santri Al-Mu'awanah yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria dalam hitungan 5 mundur. 5, 4, 3, 2, begin. Kalau ada yang bersuara, berarti menunjukkan karakter Anda masing-masing. Semakin Anda senyap dan fokus dengan kedua tangan Anda, you are good character. Tapi ketika Anda mengangkat kedua tangan sambil bersuara, menunjukkan karakter Anda masing-masing. Mulai. Yang mengangkat kedua tangannya kadang di atas, kadang di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang mengangkat kedua tangannya kadang di atas, yang kanan di atas, yang kirinya di bawah, berarti kesehatan Anda pun sama, nggak seimbang. Yang mengangkat kedua tangannya di bawah aja nggak mau dia naik ke zona atas, berarti Anda tak pernah ceria. Terus ya, buktikan malam hari ini tanpa suara dalam hitungan 3 mundur. 3, 2, stop. Tanpa suara. Ketika Anda bilang buka, tangan Anda tetap terbuka, buka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan Anda langsung tutup ke belakang, tutup. Mulai, buka, tutup, buka. Kalau Anda gagal, menunjukkan karakter Anda masing-masing. Buka. Buka. Tutup. Buka. Bagaimana Anda mau mengantuk coba? Anda benar-benar fokus, ada takut salah, ada yang mengangkat tangan, Anda sambil baca ayat kursi di sini. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Nah, janganlah kau melihatku seperti itu. Mulai. Enak di depan sampai itu kayak gitu. Yang V berisyarat. Buka. Udah sampai jam 10 kita kayak gini aja. Kepalkan tangannya semuanya. Tutup. Takbir. Berikan kembali tanpa suara. Pasti you semuanya sekarang lagi bertanya, ini Ustadz Nasir ini bawa siapa ini orang? Ini orang makhluk datang dari mana? Tiba-tiba dia datang ke masjid dan suruh kita teriak-teriak seperti ini. Siapa makhluk ini datang dari mana? Ana ujibul yaum. Ismi Happy Chandra. Pasti antum bertanya seperti orang Medan waktu itu dia bertanya anak Universitas Sumatera Utara. Pak Happy Chandra, sebelum kau itu menjelaskan materi, aku mau tanya kau ini. Itu nama Happy Chandra apakah asli atau bukan? Ana sakit hati di situ. Di situ Ana, kenapa kau bilang seperti itu? Apakah setiap anak ngisi seminar harus bawa akte kelahiran? Yes, it's my name. Dan ada yang bertanya lagi di Manado, Pak Chandra, aku tanya nih, itu nama Happy Chandra, kenapa kok namanya Happy? Aneh loh, Ana yang punya nama kok dia yang repot gitu ya. Ana uji, kenapa nama Ana Happy? Ustadz Suparman belum tahu, Ustadz Dendi belum tahu, Ustadz Nasir pernah bertanya-tanya sampai detik ini, kenapa nama Ana Happy? Di situ ada asbabun nuzulnya, Ustadz. Kenapa nama Ana Happy? Karena anak dulu waktu lahir tidak menangis. Pas anak beronco langsung tertawa kawan di situ. Pasti antum bertanya lagi di sini, Pak Happy, as-su'al ba'da. Anak nggak mulai ada yang nanya lagi tentang ini ya ke MC nanti ya.
Sebelum Anda bertanya itu, Anda jawab duluan sekarang. Karena setiap acara kayak gini pasti ada bertanya kayak gini. Ustaz, Afwan, antum ngomong kayak gini sejak kapan? Ana uji bahkan. Ana mulai pegang mikrofon bicara depan manusia itu sejak kelas 3 SD tahun 90 di Tasikmalaya, zona selatan sana. Anda tahu, Ana waktu SD termasuk orang yang pasif, pendiam, jarang ngomong. Kalau ada acara seperti ini di SD, pasti ada duduk paling belakang dan terhalang oleh semua kepala. Kalau duduk di kelas, Ana nggak urik julus di lama, pasti di belakang. Ketika guru mendekati, pasti ada istighfar. Anak takut disuruh maju Ustaz ke depan. Anak hafal. Tapi kok tiba-tiba bulan Februari tanggal 18, Anak masih ingat jam 8.45 Rabu pagi hari itu, bapakku mengatakan, "Nah, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri nak di balai desa. Tuh, kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Kamu jadi MC-nya ya nak ya." Oh, Anak tolak malam itu. Anak bilang ke bapak tahu anakmu ini jangan ngomong, apalagi depan orang. Oh enggak apa, daripada terjadi kiamat kubra di atas panggung. Anak tahu, anak mundur itu. Anda tahu apa yang terjadi? Bapak mengatakan, nah, gak boleh kamu ngomong kayak gitu. Nih, bapak kasih kau tulisannya. Ibu pun mendampingi. Nah, kamu harus bisa nih, aku kasih kau tulisannya. Anak dikasih tulisan skripnya 15 lembar bolak-balik. Anak lihat aja stres mana. Saat itu Allahu Akbar, menjelang maghrib ada berdoa di belakang panggung, ya Allah mudah-mudahan bisa ngomong, mudah-mudahan bisa ngomong. Padahal skripnya sudah ada, tinggal baca, apa susahnya. Tapi kok susah banget malam itu. Tiba-tiba bapak mengajak saya, ayo nak, acara pertama sambutan kepala desa, kamu harus maju ke depan. Allahu Akbar, anak didorong oleh bapak dari belakang dan anak mulai maju ke depan. Anda percaya atau tidak, malam hari itu sebelum anak bicara, seluruh masyarakat di desa anak kelas 1 sampai kelas 6 SD, mereka teriak dan mengusir saya dari atas panggung. Mereka teriak mengatakan, turun MC-nya, turun. Apa salah gue ini? Anda belum ngomong aja udah salah, Kak. Apalagi kalau udah ngomong. Anda tahu apa kesalahannya? Ternyata setelah ditelusuri, anak salah megang mikrofon. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Yang anak temukan di istana pertama kali anak MC adalah microphone position. Beberapa kampus materinya bukan public speaking, bukan smart motivation, judulnya adalah microphone position training selama 4 jam. Kita berbicara tentang ahamiyatu hadhil alat. Malam itu anak belum belajar, kawan, kelas 3 SD. Gara-gara bagaimana megang mikrofon? Gara-gara megang mikrofonnya seperti ini. Apa yang anak katakan? Hadirin, selanjutnya sambutan kepala desa silakan. Enak gak MC kayak gitu? Masyarakat semakin yakin untuk mengusir saya dari atas panggung. Anak menangis, Ustaz. Anak menangis di belakang panggung. Anak merasa dizolimi oleh orang tuaku malam itu. Dan saat itu anak nangis loh, ya Allah tega banget bapakku ini. Itu kepala desanya orang Batak. Dia menghampiri saya, dia memegang pundak saya sambil mengatakan, hai bocah cilik, gak enak kali kau panggil aku. Aku ini kepala desamu di sini, kan bisa kau katakan sambutan kepala desa dengan segala hormat. Kami persilakan, kan bisa kau katakan itu, gak enak kali kau panggil aku. Semakin nangis dari belakang aku. Di situ anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik dan anak cari. Aina Abi, mana bapakku ini? Enak banget dia nyuruh dan gua ditinggal di sini gitu ya. Ternyata antum tahu di mana bapak anak? Anak cari-cari di belakang panggung tak ada. Anak cari-cari di belakang balai desa tak ada. Ternyata beliau dalam satu ruangan lagi menikmati kopi panasnya. Sakit hati guna. Anak teriak depan bapak. Ini gara-gara bapak. Aku dimarahi manusia itu. Dan anak diusir orang-orang. Anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak lempar depan bapak ibu malam itu. Anak tak terima dan anak la arto bintari. Anda tahu apakah bapak
ibuku menjawabnya dengan kemarahan juga, tidak. Itu terjadi lama 30 tahun yang lalu, kawan. Itu kertas Ana lempar, dan ibuku itu dia mengambil satu per lembar, tiap lembar sambil mengatakan, ya Allah, nah, ibu ini mencatat selama 1 minggu hanya ingin aku lihat kau tampil depan orang. Aku nggak minta apa-apa. Ibu ikhlas kau diusir oleh orang malam ini. Ibu ikhlas kau tunjuk-tunjuk bapakmu malam ini. Ibu ikhlas. Ana dipeluk oleh ibu sambil mengatakan, nah, malam ini kau hanya tampil di sebuah panggung kecil. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, Chandra, kau bukan hanya memanggil seorang kepala desa. Di karpet merah istana pun kau bisa memanggil seorang presiden. Suaramu akan dirindukan orang. Anakku Chandra, Ana dipeluk oleh ibu dan bapak malam hari itu. Ana yakin tilkan lailah minal awqat al-mustajabah, di antara waktu yang mustajab. Allah Sami', Allah tidak tuli, Allah basir, Allah tidak buta. Ketika nanti orang tuamu datang setelah pandemi ini selesai, bisakah kau sambut dia dengan cinta dan senyuman Anda, bukan keluhan? Wahai santri baru, tunjukkan smiling Anda di depan orang tuamu hari itu, karena pelukan Anda bersama orang tua hari itu bisa menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu ibu dan bapak lagi berdoa, ya Allah, nah, semoga kau betah menjadi anak yang alim dan soleh. Alimah solehah di pondok ini itu kuat banget, nak. Dan Allah saat itu akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Ana bicara seperti ini, lastu mutakabbiran ahada, tak ada maksud menyombongkan diri, al-afu. Bisakah jadikan setuman positif buat Anda? Dan Anda bertanya, Pak Hemi, kemana Anda setelah itu? Qadarullah, beliau senior Ana. Ketika Ana masuk ke tanah ini yang Ana bawa kemana-mana gambar ini. Baik-baik himne ini Ana selalu bawa kemana-mana, nak. Sekalipun di situ ada 70% orang Katolik, dia berteriak, Pak Chandra, setiap Bapak datang ke kota kami, aku selalu ikut seminar Anda. Tapi ketika aku mendengar instrumen ini, Pak Chandra, damai hatiku, Pak. Apalagi melihat masjid itu, aku melihatnya dengan damai dan cinta. Itu non muslim. Baik-baik ini anak bawa kemana-mana. Bisakah you juga sama people? Ketika you sudah menjadi alumni, you bawa ini muawana kemanapun kau pergi. Atau bahkan bangga, muawana akan didoakan oleh jutaan orang di luar sana. Keep di memori Anda malam hari ini, people. Seperti Ana membawa kubah ini kemana-mana. Dan baik-baik hingga ini sudah didengarkan oleh puluhan ribu orang dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Ayu Malaysia. Bismillah, so, tidak ada kata lain untuk antum kecuali Pak Happy, Bismillah, ikrar anak akan terus berada di atas samudra al-muawanah ini. Ketika ada satu orang yang terhempas di lautan ini, tarik dia dan suruh naik lagi ke atas. Ikuti sang nahkoda. Ketika sang nahkoda mengatakan, al-muawanah pipa santri-santriku, di depan ada badai, belokkan semuanya ke arah kiri. Ikuti beliau sampai antum berlabuh di sebuah pelabuhan yang indah, dan semua mengangkat bendera muawanah sambil mengatakan, yes, we are winner. People, siapa yang mengira bocah Ciliklas 3 SD yang tak bisa ngomong apa-apa malam itu keluar dari gontor karena anak MC mulu di gontor ini. Sampai saat itu Kiai Syukri Zakasi, Allah yarham Ustaz, ketika anak pamit kepada beliau, Kiai, anak pamit Ustaz, Anda tahu jawaban Kiai Syukri apa? Chandra, saya izinkan kamu pulang, tapi ingat, ketika kamu jadi pembicara,
jadilah pembicara yang alim dan soleh. Ketika kamu jadi MC, jadilah MC yang soleh. Apapun profesimu nanti di luar, profesi yang alim dan soleh. Dan ingat satu hal, Chandra, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Betul, itu uslub Indonesia. Tapi dalam banget bagi anak dari rumah barat udah mau keluar, jangan hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Doa bagi anak, hidupmu gak bakal jauh dari mikrofon. Sampai detik ini, dari tahun 2007, anak menikmati apa yang anak lakukan sampai detik ini. Allah karim, masuklah anak ke zona istana tahun 2008. Masya Allah, masuklah ke zona istana, Ustadz. Siapa yang mengira coba? Antum ketika 17 Agustus pasti pernah mendengar ada suara seperti ini di TV. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih 75 tahun lamanya terus menyapa tanah Nusantara bahkan dunia. Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Saat itu ibuku berlinang air matanya di satu kursi di area istana. Saat acara selesai, ibu anak sambil mengatakan, "Nah, doa ibumu terkabul malam itu. Kau sekarang tak lagi memanggil seorang kepala desa." Allah karim. Bisakah Anda pun seperti itu nanti? Hari ini mungkin anak masih MC kenegaraan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang dengan niat iktikaf malam hari ini di masjid, bisa jadi MC Isa Negara lahir dari Al-Muawana. La muhal, tak ada kata yang mustahil, Bibo. La muhal. Keluar dari istana, Ustaz, rame malam itu. Tiba-tiba banyak itu orang-orang wartawan. Hai, kau orang pesantren, kau bisa MC? Memang di pesantren ada pelajaran MC? Sakit hatiku di situ. Enak kali dia bicara. Tak tahu kalau kita muhadharah pula usbu. Betul, Ustaz. Itu orang jurnalis. Hei, kamu santri ya? Kita gimana gitu melihat santri? Oh, anak tak terima. Saat itu dia mengatakan, "Mas, ini mas, suaramu itu microphone is voice." Microphone is voice. Tanpa mikrofon pun suaranya enak didengar. Itu dia bilang. Anak tak pernah dapat kata microphone is voice di Gontor. Apakah ada mufradat microphone is voice? Saya together, kulo jamaatan, microphone is voice. Gak pernah ada. Anak baru dapat itu di lobi istana hari itu. Terus kenapa mas? Suaramu cocok jadi voice over. Dapat lagi itu mufradat voice over. Apalagi itu? Padahal di mahat kita udah sering. Kalau ada panggung gembira, itu ada orang yang ngomong di belakang. Ladies and gentlemen, itu namanya voice over. Sekarang tak ada di Al-Muawana yang mengatakan, astagfirullahaladzim ya Allah, nanti yang ngomong di belakang kamu siapa ya? Kelamaan. You just say, nanti voice overnya siapa? Jangan ngomong, nanti yang ngomong di kolong siapa ya? Enak banget ngomong di kolong. Voice over. Oke, say together, voice over. Voice over. Itu namanya pengisi suara. Tiba-tiba orang voice over ini mengatakan, "Mas, suaramu cocok untuk menjadi voice over di channel yang satu ini." Pasti Anda semua pernah mendengar ada bumper, jingle setiap pergantian acara dan muncul ada suara ini. Sesaat lagi jangan Anda lewatkan kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Visual kawan, anaknya ngomong hanya 4 second. TV One memang beda. Itu ngomong dari pagi sampai sore. Capek loh kayak itu. Antum jangan bilang gampang loh ngomong kayak gitu. TV One memang beda. Programmer dia bilang, mas kurang angkat mas. Oke. TV One memang enggak terlalu tinggi mas. Allahu Akbar, mau nyapa orang ini. Dari pagi sampai sore anak khawatir banget kalau keluar studio anak masih ngomong kayak gitu. TV One memang beda, TV One memang beda.
Diterima di situ jadi voice over di TV One. Saat itu, tiba-tiba ketemulah dengan Ustaz Agung Izul Haq, ketemu Ustaz Zaki Mirza dan Syekh Ahmad Al-Misri. Dia mengatakan, anak butuh voice untuk Damai Indonesiaku, dan dia pasti pernah mendengar ada audio ini. Jangan Anda lewatkan setiap Ahad siang dari jam 1 sampai jam 3 sore. Damai Indonesiaku di TV One memang beda. Untuk undangan terjadi. Anda pernah dengar itu nggak? Kenapa? Sering. Kak, itu ngomong dengan kaulan bertakila. TV One memang beda. Tidak mungkin orang ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Atau mau aku suara saya kalau gitu. Masya Allah, Ustaz udah 10. Antum istirahatnya jam berapa? Antum masih semangat? Anak ashkurukum nih, ini luar biasa nih. Anak dibantu Ustaz Dedi, Ustaz Suparman. Ini audionya nice banget Ustaz. Mixingnya juga enak, visualnya juga enak. Jadi Anda juga nice bicaranya tanpa harus teriak, bicara pelan-pelan udah powerful. Jadi kalau antum bicara pun nanti tim soundman ya, kalau Ustaz Nasir bicara itu bassnya agak angkat dikit, tripodnya yang turunkan. Itu enak kayak gini nih, udah di-set. Kalau perlu kasih Alteco biar nggak diubah-ubah itu saja. Enggak enak banget gitu, kawan. Sampai mana tadi orang bicara? Ketika itu, datang orang-orang multimedia dari Transmedia. Dia mengatakan, Mas, dari yang santri itu ya? Iya, itu yang sebutnya. Disebutnya Chandra Pesantren, Chandra Santri, oke lah, muafik. Saat itu dipanggil sama orang Trans TV untuk di sini mengisi suara di channel ini. Pasti ketika you di rumah, you nostalgia sebentar karena Anda di sini tak bisa melihat televisi, betul? Ketika ada di rumah, Anda pasti pernah mendengar ada voice over like this. Bioskop Trans TV sebentar belum selesai. Kita mau fokus. Pasti ada pernah mendengar ada bumper ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. That one. Lantas tidak ada tepuk tangan di sini, betul? Maka people itu namanya voice. Namanya apa? Kalau kau sudah dipanggil ke Trans TV, sudah pastilah kau dipanggil ke sampingnya. Ini ada kakak kawan. Kalau kau setuju, tiba-tiba datanglah orang-orang ini. Apa alasan dia? Dia mengatakan, Mas, selama ini kami kebingungan Mas. Kemarin itu ada dia voice over dari TV lain Mas, di sebelah, tapi ngomong bahasa Arabnya tak elok Mas. Kemarin kami dimarahin sama MUI Mas. Anda kan dari pesantren, bisa nggak Mas jadi voice over di azan? Tidak apa-apa. Yang penting jelas hitungannya. Tiba-tiba betul. Anda pasti pernah mendengar setiap pagi sebelum dia berangkat ke sekolah hari itu. Anda pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Anda sekarang terbuka matanya sambil mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara. Itu namanya voice set di otak Anda. Karena di Al-Mu'awanah banyak performance dan tidak ada lagi yang bicara. Siapa yang ngomong di belakang panggung, katakanlah siapa voice overnya. Setelah itu ada Rina Gunawan. Dia wedding organizer.
Dia mengatakan, Kang, saya mau dong Kang di-MC-in untuk acara pernikahan keluarga besar Menteri Agama. Siap. Setelah acara itu, di tag di Bandung acaranya untuk MC di pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Jakarta. Keluar dari area itu, ternyata balik ke Jakarta, baru turun di area Jakarta, ketemu lagi dengan TV. Orang Antv bilang, Mas, suara bukan mikrofonis Mas, bisa nggak jadi dubber untuk mengisi suara film di film apa? Film Mahabharata. Coba apa? Coba. Anda tahu, Ana adalah orang yang pertama yang tak suka dengan film-film ini. Ana la uhibbu hadhil aflam. Ana gak suka. Tapi Ana dibintang isi suaranya. Gimana lagi? Lumayan episode-nya panjang. Ya kamu, lawan ya. Masuk ke depan, Allahu Akbar. Anda tahu apa yang terjadi? Ana disuruh ngomong tapi nggak pakai skrip. Oh, itu susah loh, Nak. Itu movie-nya udah ada di depan, diplaykan sama programmer. Kita ngomong, mulut kita harus sesuai dengan mulut dia. Dia ngomong apa, anak pun ngomong apa. Itu apa ya? Itu tamrinnya, Ustaz. Kita udah biasa di ma'had. Itu namanya amaliyatul hadis. Kadang kita punya ide, tapi kadang-kadang udah improve aja di situ. Di situ banyak programmer 50 orang. Allahu Akbar, akan disuruh ngomong. Nah, orang ma'had itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Betul? Kau mau ujian minggu depan, aku yakin kau belum belajar hari ini. Tapi 5 menit sebelum masuk ruangan, di situ energi dikerahkan semua. Maka ada istilah the power of kepepet. Maka padahal mahfuzatnya sudah jelas, man arofa Allahu Akbar, rindu suara mahfuzat itu. Dan ternyata mahfuzat anak bikin tahun 2000, Ustaz. Kok ada di pondok-pondok? Anak nggak tahu di Al-Mawana. Ada nggak suara ini di Al-Mawana? Al-mahfuzat lisanatil ula. Ada, Ustaz? Itu suara anak tahun 2000, Ustaz. Waktu kami kelas 5 dengan Tujuh Farman. Al-mahfuzat lisanatil ula man jadda wajah. Di sini ada. Ustaz, Al-Mawana mah udah pasti ada. Anak datang ke Mataram, itu pondoknya bukan pondok modern. Ketika anak baru nyampe ke situ, kok ada suara anak di sini? Ketika anak sampaikan ke seluruh insan Mataram hari itu, Bibo, itu suara saya 20 tahun yang lalu. Mereka semua kaget. Anak tak tahu itu suaranya, itu mereka dapat file dari mana, Ustaz. Tapi ala kulli hal, anak senang-senang aja. Mudah-mudahan itu jadi jariah buat kita semuanya. Sepertinya sudah cukup, anak harus kembali ke Bogor. Enak kali kau ini. Ustaz, anak merasakan spirit mereka luar biasa, Ustaz. Mereka duduk manis, no one sleepy, tidak ada yang mengantuk malam hari ini. You fokus semuanya ke depan. Walaupun ada sih matanya yang bainal hayai wal mamat, tapi tidak apa-apa. Tapi semua bagus ke depan. Berarti Anda sudah nge-save di materi kita malam hari ini. Coba semuanya angkat tangan kanannya dan kepalkan wahid isnani salasa. Mulai tanpa suara. Pasti ya, Anda mengembangkan tangan tanpa mengatakan, Pak aku pegel loh Pak kayak gini. Enggak. Semuanya harus mengangkat tangannya dan Anda mengatakan takbir dengan powerful setelah ada komando dari kita. Siap ya people ya. Ketika Anda menghitung hitungan 5 mundur, Anda takbir di situ. 5, 4, 3, 2, takbir. Takbir. Turunkan kembali tangannya. Hada min fadlil Allah yubarik fikum. Ustaz, anak pamit. Anak mohon pamit kepada antum semuanya. Mudah-mudahan next kita akan bawa materi yang baru tentang public speaking, tentang parenting, tentang style of communication, atau tentang in-house training untuk para master of ceremony di Al-Mawana. Dan insya Allah mudah-mudahan semuanya antum diberikan kesehatan dan panjang umur,
Dan ana mohon doa dari antum untuk kesehatan kami, karena kami terus berkiprah sampai besok. Hadza wallahu a'lam bishawab wa jazakumullahu khairan jazaa. Ana bicara bersama tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan, silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Habib Chandra yang telah menyampaikan motivasi bagi kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, 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 amin. Acara sendiri adalah penutup. Mari kita tutup bersama acara ini dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.